Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH, Sinau Hukum, Melek Hukum. Pemirsa SHMH yang berbahagia, sejahtera, sentosa, sebangsa, setanah air, dimanapun Anda berada. Saya mendoakan selalu dalam keadaan sehat, walafiat, tidak kurang suatu apa. Yang di rumah selamat berbahagia bersama keluarga, bercengkrama. Yang sedang di tempat kerja, mudah-mudahan bisa menonton ini sambil istirahat, sehingga istirahatnya tidak percuma. Sambil istirahat bisa menambah wawasan ilmu hukum, khususnya KUHP baru. Amin. Yang dalam perjalanan, yang naik bis, naik kereta api, dipersilahkan sambil menonton, sehingga tidak jemu, tidak merasa lama di perjalanan, dan selamat sampai tujuan. Kita saat ini pada video yang ke-143 membahas pasal 315 KUHP baru atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang akan berlaku nanti mulai 2 Januari tahun 2026. Bunyi dari pasal 315 KUHP baru adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan. Atau pidana denda paling banyak kategori 2, berarti 10 juta, setiap orang yang A. Menyalakan api atau tanpa alasan melepaskan tembakan senjata api di jalan umum atau di tepi jalan umum, atau di tempat yang berdekatan dengan bangunan atau barang yang dapat mengakibatkan bahaya kebakaran. B. Melepaskan balon udara yang digantungi bahan yang sedang terbakar. Mari kita ulas pasal 315 KUHP baru. Pidananya 6 bulan atau denda paling banyak kategori 2, berarti 10 juta rupiah. Menyalakan api di tepi jalan umum atau di jalan umum. Ini kena, sebab apa? Ya, api itu bisa menimbulkan asap. Asap itu bisa menimbulkan atau mengganggu pandangan pengemudi. Asapnya, atau mungkin apinya kalau menjalar, mobil itu kan panas mesinnya, ada BBM, bisa apinya bisa kesedot ke mesin itu, akhirnya bisa menimbulkan kebakaran. Sehingga ada pasal ini adalah untuk mencegahi. Atau di tempat atau bangunan yang dapat mengakibatkan bahaya kebakaran. Di SPBU malah mainan api, main korek, merokok, nyalain rokok. Ini api di sini yang penting itu api ya. Jadi tidak harus api yang besar itu ya, pakai tongkat, ada obor, itu bukan. Korek api termasuk. Korek pentol itu, tres itu termasuk api itu. Jadi nyalain satu korek di SPBU 10 juta, atau kalau nggak kena denda 6 bulan itu satu pentol korek itu. Maaf, saya minum dulu. Karena apa? Bahayanya, walaupun kecil api, satu percikan api bisa menimbulkan kebakaran. Jadi pasal ini yang dilindungi adalah untuk melindungi jangan sampai terjadi kebakaran, apalagi SPBU. Tidak hanya SPBU, SPBE misalnya. Berdekatan dengan bangunan atau barang yang dapat mengakibatkan bahaya kebakaran, contohnya agen gas. Atau di toko gas, depannya ada gas-gas LPG itu, contohnya itu. Atau di tempat pedagang bensin eceran itu kan sangat mudah lagi. Di bengkel yang banyak berceceran pelumas, oli, bensin, bahan bakar kan sangat mudah. Itu untuk yang menyalakan api. Yang kedua, atau tanpa alasan melepaskan tembakan senjata api di jalan umum, di tepi jalan, atau di dekat bangunan atau barang yang dapat mengakibatkan kebakaran.
Jadi kalau sampai ini, ya terus ngapain itu loh ya kalau sampai terjadi? Apa biar dikira punya pistol itu di dekat SPBU tor gitu kan? Di dekat SPBE tor lagi. Terus yang ngapain gitu loh di tepi jalan di perempatan itu kan di tengah-tengah itu tor ngapain gitu kalau sampai terjadi nih? Gila ini. Ya amit-amit jabang bayi kalau ini sampai terjadi ini. Baru dites psikologi ini kalau sampai ada yang memegang senjata api kok sampai seperti ini. Apalagi kalau yang memegang senjata api ini aparat penegak hukum ya. Kalau berbicara senjata api yang megang itu kan mohon maaf ini kan kadang juga ada yang yang bukan aparat penegak hukum tapi juga punya yang ikut apa itu olahraga itu loh, perbakin ya kan bisa jadi. Pas lagi ada ketentuan apa lah ngapain juga kalau sampai ini terjadi di tepi jalan tor, di SPBU tor, di SPBE tor, toko gas tor, ayo ada deket tukang bengkel mobil ya kan dari letusan dari penggalak des ini kan des kemudian misiunya terbakar sampai peluru keluar melalui laras ini kan menimbulkan percikan api. Lah percikan apinya ini yang bisa bahaya, bisa menimbulkan kebakaran. Makanya hati-hati juga ini kepada rekan-rekan SHMH yang kebetulan aparat penegak hukum atau bukan aparat penegak hukum yang secara legal atau secara sah dapat mendapatkan izin membawa senjata api, jangan sampai itu kan. Nggak usah dipamer-pamerin itu. Tor, pinggir jalan tor, perempatan tor, SPBU tor, bakaran itu udah jadi dari masalah. Saya pikir ini bisa untuk mengantisipasi jangan sampai itu terjadi. Makanya saya kan orang Jawa ini saya bilang amit-amit jabang bayi ini kalau sampai terjadi seperti itu. Ini nggak lolos tes psikologinya itu dan harus diulang dan harus nggak boleh lagi itu memegang senjata api kalau tanpa alasan di jalan umum atau di SPBU tartor kayak koboi di gurun pasir ini. Zaman dulu kayak film itu. Film saya kecil itu kan filmnya hanya koboi kereta naik kereta itu apa-apa nembak kayak bebas itu kan. Gak boleh itu terjadi amit-amit jabang bayi. B. Melepaskan balon udara yang digantungi bahan yang sedang terbakar. Lah ini ya, jujur saja pada saat saya kecil itu ya, waduh kalau bulan puasa itu apa kalau mau lebaran atau hari lebaran, wah ini berlomba-lomba ini gede-gedean panjang-panjang ada jauh sampai panjang 7 meter itu balon itu. Pakai sampah dulu, ya kan, dibakar sampahnya, asapnya dimasukkan ke balon itu kan, nanti kalau sudah penuh baru ada buandulnya pakai kain yang dililit itu, masukkan ke minyak tanah, nyalakan, bruk, terbuang, wos tepuk tangan itu kan. Banyak dulu, dan sampai sekarang, saya tua itu masih ada. Namun dulu aturan ini nggak ada aturan ini. Seneng-seneng aja, nggak ada kepikiran. Nah sekarang, melepaskan balon udara yang digantungi bahan yang sedang dibakar, dilarang oleh KUHP baru. Kenapa? Pemukiman itu sudah sangat banyak. Andaikan jatuh pas di SPBU katakanlah, kebakar itu, jatuh di pabrik apa yang kimia yang mudah terbakar, kebakar pabriknya. Kita lagi bagaimana caranya jangan sampai kehilangan lapangan kerja, pabriknya gara-gara balon udara kebakar. Atau mungkin tinggi atau pesawat terbang lewat itu kan, nabrak balon udah kebakar. Ya waktu saya kecil ikut-ikutan aja ya nggak memikir sampai seperti itu. Ya sekarang aja karena saya mempelajari hukum ternyata oh iya juga ya, ternyata kan yang dulu asik tepuk tangan ternyata dilarang. Setuju saya ini, setuju. Dan sekaligus juga saya mengingatkan kepada seluruh pemirsa SHMH ya, seluruh pemirsa SHMH, anak-anak kita harus dibilangin jangan lagi main seperti ini. Melepaskan balon udara yang digantungi bahan yang sedang terbakar. Kemudian tidak hanya balon udara ada itu sekarang model-model lampion itu kan, lampion malam tahun baru kemarin, baru malam tahun baru ada lomba-lomba lampion itu. Tapi kan undang-undangnya belum ada, saya tidak tahu kalau ada perda yang melarang itu saya tidak tahu.
Ini melepaskan balon udara yang digantungi bahan yang sedang terbakar. Ini. Namun bagaimana kalau ada pejabat-pejabat itu kan, ada kan pakai balon itu, balon biasa itu, tapi tidak ada gantungannya. Kemudian ada tulisannya setelah peresmian apa gitu, hotel atau peresmian jalan, motong balon biar terbang. Secara otomatis karena tidak ada bahan yang digantungkan dan yang sedang terbakar tidak masuk. Namun itu masuk atau dilarang oleh undang-undang penerbangan karena itu membahayakan pesawat terbang atau lalu lintas penerbangan. Bahkan lalu lintas penerbangan itu melawan layang-layang gede panjang sampai 2 meter itu, tingginya mungkin berapa kaki itu, berapa kilometer itu di atas itu, dikasih lampu kalau malam ketip-ketip itu kan, dikira drone. Itu drone dari mana itu, banyak drone mengintai kita. Padahal cuma layangan besar dikasih baterai, ada lampunya nyala kelap-kelip itu dilaporkan drone. Pernah terjadi itu saudara-saudara SHMK. Layangan itu dikira drone. TKP-nya di Wates Kulon Progo. Nggak ngerti itu bikin gempar itu. Wah ini kok banyak drone. Drone dari mana tuh? Ketawa aja saya itu, ada yang laporan drone itu. Betul terjadi itu di atas daerah Wates, itu masuk wilayah kecamatan Wates. Karena memang dekat bandara itu. Padahal seperti itu dikira drone, pada layangan yang dikasih lampu kelap-kelip merah, hijau, kuning itu bagus juga kalau dari. Tapi itu juga nggak boleh karena itu mengganggu lalu lintas penerbangan. Pesawat kan tidak selamanya tinggi, apalagi di Kulon Progo ada bandara kan, udah mulai merendah, mau turun, mau landing kan. Landing masuk ke baling-baling itu bahaya, pasti menjadi kerusakan pesawat, dan itu yang dihindari. Dan melalui channel SHMH ini mari kita juga menjaga keselamatan penerbangan. Jangan sampai karena iseng-iseng atau hanya keceriaan atau kesenangan kita membahayakan. Yang balon udara digantungi bahan yang mudah terbakar, sedang terbakar, jatuh di tengah hutan musim kemarau, hutannya kebakar kan. Kayak kemarin itu kan cuma sepele itu, apa namanya itu yang kayak petasan itu, apa yang jedor tapi keluar apinya itu flare atau apa itu kan jadi heboh. Itu ada Taman Nasional Gunung yang akhirnya kebakar gara-gara pre-wedding itu kan. Sama juga ini, hanya iseng-iseng ada hari-hari tertentu menaikkan balon udara, bisa jadi kena pesawat menjadi korban, jatuh pesawatnya, korbannya banyak, kena hutan bisa kebakar, kena pabrik bisa kebakar, kena jatuh di pasar bisa kebakar, jatuh di pemukiman bisa terbakar juga. Ya yang melepas balon seneng-seneng aja ini, nggak tahu jatuhnya di puluhan atau mungkin ratusan kilometer ke sana kan, naik tinggi gitu kan, baru turun itu kan, baru turun. Ya mohon maaf kita membahas pasal 115 ini sambil ceria, ketawa-ketawa mengingat masa kecil itu. Namun itu ternyata saat ini dilarang. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada salah yang saya sampaikan, mohon maaf. Subscribe, nyalakan notifikasi, dan berikan komentar yang membangun untuk saya. Salam SHMH, Sinau Hukum, Melek Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.